Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fadila Utami, merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku, yaitu buku Pemantik Cahaya, Aksi Nyata untuk Sesama. Buku ini karya dari Wisnu Prastyo Utomo dan tim Kick Andy. Cetakan pertama pada tahun 2015 yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Kick Andy, salah satu acara televisi nasional yang dimana mendatangkan berbagai tokoh-tokoh kreatif yang dapat menginspirasi banyak orang Indonesia. Ada salah satu tokoh yang menarik perhatian saya dalam buku ini, yaitu Ibu Fitri Nugrahaningrum. Dia adalah seorang wanita yang memiliki keterbatasan fisik, akan tetapi dengan keterbatasannya itu dia tidak memutuskan semangatnya untuk meraih cita-citanya. Stevens-Johnson Syndrome adalah sebuah penyakit yang diidap oleh Ibu Fitri. Sampai saat ini, penyakit ini belum bisa ditemukan obatnya. Penyakit ini dapat membunuh siapapun yang mengidapnya. Untungnya, Ibu Fitri tidak mengalami 15% dari penyakit ini. Akan tetapi, dari penyakit ini, Ibu Fitri mengalami kebutaan total sejak duduk di bangku kelas 4 SD. Semasa di SMA, Ibu Fitri aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekolahnya. Dari situ, Ibu Fitri tergerak untuk membangun sebuah yayasan pendidikan bagi anak-anak jalanan dan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian Ibu Fitri mulai melakukan aksi penggalangan dana dari kelas ke kelas di SMA-nya. Ia meminta bantuan kepada teman-temannya untuk merealisasikan kegiatan sosial mendidik anak-anak jalanan. Dari usahanya ini, ia mendapatkan respon yang positif dari teman-teman dan guru-gurunya. Tidak hanya sumbangan berupa uang, akan tetapi ada yang menyumbang buku, alat tulis, peralatan sekolah, bahkan sampai makanan. Awalnya hanya ada 7 orang anak yang bermain dan belajar di rumah Ibu Fitri. Lama-kelamaan dari 7 orang anak tersebut bertambah hingga 119 orang anak. Warga sekitar juga mengapresiasi kegiatan positif yang dilakukan oleh Ibu Fitri. Dalam perkembangannya tidak hanya anak-anak jalanan yang ikut belajar di sana. Anak-anak tetangga yang berada di lingkungan sekitar rumah Ibu Fitri juga diperbolehkan untuk ikut belajar. Di samping kesibukannya yang mendirikan yayasan pendidikan, Ibu Fitri juga tidak lupa akan pendidikannya sendiri. Ia diterima di salah satu jurusan pendidikan luar biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, Universitas 11 Maret, Surakarta. Ia sangat aktif mengikuti kegiatan organisasi di kampus, salah satunya yaitu LSM, yang bergerak di bidang sosial dan membuat usaha kecil-kecilan. Uang yang ia tabung dari beasiswa dan usaha ia sisihkan untuk menjalankan kegiatan dari Al-Fitrah atau yayasan pendidikan yang ia bangun. Dalam waktu yang relatif 3,5 tahun, ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya. Ada banyak program dan kegiatan yang dibuat oleh Yayasan Al-Fitrah. Salah satunya yaitu program beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Salah satu program unggulan Yayasan Al-Fitrah adalah Sekolah Satelit Masa Depan Negara atau yang biasa disebut Samara. Berbeda dari sekolah pada umumnya, sekolah ini dibuat dengan penyeimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dari bantuan-bantuan ini, sudah ada beberapa anak yang bahkan lulus sampai S1. Sembari terus mengerjakan misi kemanusiaannya, Ibu Fitri juga tidak lupa meningkatkan kualitas dirinya. Tidak hanya sampai sarjana, Ibu Fitri melanjutkan kuliah S2-nya jurusan penyuluhan dan pengembangan masyarakat, program pasca sarjana UNS Universitas 11 Maret, Surakarta. Ibu Fitri hanya menyelesaikan selama 2 tahun untuk S2-nya. Dari Ibu Fitri kita belajar bahwa ilmu pengetahuan akan mengubah nasib dan pandangan setiap orang, serta keterbatasan dapat menjadi sebuah kekuatan apabila diiringi dengan niat dan tekad yang tangguh. Kesimpulan dari buku ini, banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita jadikan contoh. Dengan gaya bahasa yang naratif, kita seperti membaca fitur yang dikombinasikan dengan sedikit biografi, tanpa kita sadari terjadinya proses menginspirasi dan terinspirasi. Sehingga kita tidak akan melewatkan satu tokoh pun di dalam buku ini. Saya sendiri menyadari bahwa tidak semua orang mau mengikuti jejak tulis mereka. Akan tetapi dari mereka kita belajar, kita harus mampu bermanfaat bagi orang-orang sekitar.
dengan kemampuan yang kita miliki, seperti harta, pikiran atau ide, dan tenaga. Setidaknya kita mampu bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Baik teman-teman, sekian resensi buku dari saya, buku pemantik cahaya aksi nyata untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.